on this computer. Nah, sip. Oke. Masuk. Saya sekarang Tinggal share screen. Share screen. Udah? Oke. Ya, oke, ada. Supaya terekam, saya mau bilang tadi kita semua sudah berdoa ya. Cuma dibilang, belum berdoa. Sudah, cuman kerekamnya telat. Videonya belum jalan, Pak. Video belum jalan? Video belum. Oh iya. Ya, oke. Oke. Hari ini kita bicara tentang indahnya relasi Kristen. Jadi bacaan kita hari ini dari satu ayat ini. Kalau kita selesai hari ini kita selesaikan, kalau enggak ya kita lanjut minggu depan gitu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2-nya, maka sempurnakanlah sukacitaku dan seterusnya. Kita tidak bahas ayat yang kedua. Jadi yang di minggu lalu kita bicara tentang tantangan pertumbuhan iman itu membuat iman seseorang tidak bertumbuh begitu. Itu dari dalam maupun dari luar begitu. Penderitaan, masalah seperti yang kita sudah renungkan kemarin, bagaimana dunia bukan dunia yang netral, tetapi dunia yang mendorong kita untuk apa? Untuk jauh dari Tuhan. Makanya dulu pernah saya kasih satu gambar gitu ya, kalimat begitu. Kalau iblis mungkin tidak membuat kita menjadi seorang yang jahat untuk jauh dari Tuhan, tetapi dia cukup membuat kita menjadi seorang yang sibuk begitu. Kesibukan kita membuat kita kadang tidak bertumbuh gitu. Dan ketika kita tidak bertumbuh, seringkali ya membuat iman kita kemudian tidak bertahan dan hilang. Hari ini kita tidak akan memperdebatkan loh Pak, tapi kalau umat pilihan kan tidak akan hilang imannya. Betul begitu. Tetapi kita akan hidup seperti orang yang tidak punya iman begitu. Nah, lalu yang kedua adalah perjuangan menjadi dewasa di dalam iman. Itu bukan sekedar perjuangan pribadi saja, tetapi perjuangan sebuah komunitas bersama. Jadi tanggung jawab panggilan pendewasaan iman seseorang adalah juga bagian dari tanggung jawab sesamanya. Jadi tanggung jawab misal pertumbuhan iman saya adalah tanggung jawab juga jemaat begitu untuk menolong saya sebagai hamba Tuhan untuk imannya selalu bertumbuh begitu. Jadi bukan sekedar tanggung jawab jemaat, iman jemaat untuk bertumbuh itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan dan majelis dan sebagainya, enggak. Bersama. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana sebuah komunitas Kristen menjalankan panggilannya terhadap anggota komunitasnya itu di dalam kebersamaan itu. Nah, maka Paulus menasehatkan kemudian karena di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus, kalau kita bicara di dalam Kristus, artinya bayangkan Kristus sebagai sebuah wadah yang menaungi relasi antar orang percaya. Begitu. Minta seorang baca di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah di dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Itu adalah modal dasar atau wadah untuk kita bertumbuh. Gitu. Jadi kalau kita bertumbuh itu bagaimana karakter kita? Ya milikilah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Jangan ada yang lain begitu. Jangan ada yang di dalam hamba Tuhanmu, temanmu yang dewasa iman atau siapapun gitu. Jadikan Kristus itu sebagai dasar dan teladan ketika apa? Ketika kita berelasi. Jadi ketika kita berelasi dengan sesama, ya mari kita gunakan pikiran kita,
Kristus di dalam pikiran kita ketika kita berelasi. Ketika kita berelasi, kita juga menggunakan perasaan yang ada di dalam Kristus diaplikasikan di dalam perasaan kita, begitu. Jadi bukan sekedar pikiran, tetapi emosional kita, hati nurani kita itu sesuatu hati nurani yang ditransformasi, begitu. Kadang-kadang pikiran kita itu rasional, begitu. Saking rasionalnya sampai apa? Sampai keputusan kita itu kita tidak sadar bahwa apa? Bahwa itu bertentangan dengan perasaan orang, dengan bertentangan dengan hati nurani yang seharusnya muncul, begitu. Kenapa? Karena kita berkutat di dalam alasan-alasan yang sifatnya bagi kita logis, gitu loh. Tetapi ketika logika kemudian bertentangan dengan hati nurani, ada perasaan yang tidak nyaman di situ, seharusnya kita mulai memikirkan ulang. Saya tidak mengatakan pikiran harus mengikuti hati nurani, itu juga keliru. Tetapi ketika hati nurani berbicara bertentangan dengan pikiran dan kita mengabaikan, itu juga keliru. Itu yang banyak kita semakin orang banyak belajar, takutnya begitu kan, sisi rasionalitasnya dibentuk sedemikian rupa, sisi perasaan, sisi hatinya itu kemudian hilang. Atau sebaiknya orang main perasaan, begitu kan, main perasaan tetapi tidak ada sisi-sisi rasionalitasnya, juga sama saja begitu. Jadi mari di dalam kita menerapkan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus di dalam pikiran dan perasaan kita. Lalu kita gunakan untuk kita berelasi dengan sesama. Kita gunakan relasi itu untuk apa? Bukan untuk hahihi, senang-senang dan sebagainya. Gereja bukan klub keakraban. Gereja adalah sebuah komunitas. Orang untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk mempraktekkan dan melatih pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus itu di dalam pikiran dan perasaan kita, dan itu dinyatakan di dalam perbuatan, dan kemudian nanti dampaknya kemana? Ya kemana-mana, terutama ke keluarga, itu pihak yang paling dekat begitu. Sekarang ada tadi saya dengar berita ada kelompok klaster baru katanya begitu, COVID, klaster keluarga. Jadi keluarga yang satu sekarang mulai kumpul dengan keluarga besar. Nah, itu jadi klaster keluarga itu kemungkinan begitu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi, mari yang kita pikirkan ketika kita berelasi satu dengan yang lain di dalam keluarga, di dalam gereja adalah bagaimana dengan relasi kita itu kita mendewasakan iman di dalam komunitas orang percaya. Dan Paulus kemudian memberikan beberapa nasihat di situ. Bahwa di dalam Kristus itu ada apa, begitu kan? Ada nasihat. Nah, itu memakai kata paraklesis. Dari kata parakaleo. Para plus kaleo. Kaleo itu from, gitu kan? Ya itulah begitu. Dekat, kaleo itu memanggil, begitu. Nah, itu di perempatan Junjunan itu ada namanya rumah makan apa itu? Bebek apa itu? Tahu nggak? Bebek kaleo. Nah, itu dari bahasa Yunani itu. Bebek mengundang maksudnya. Suruh datang. Bebek kaleo. Itu guyon ya. Kalau mau tahu ini ya tanya yang punya. Jadi apa itu paraklesis, nasihat? To call alongside. Memanggil orang untuk berpihak kepada kita. Jadi ketika kita menasehati orang, kita menasihati orang untuk apa? Melakukan sesuatu yang kita pikirkan itu benar, gitu loh. Jadi orang itu kemudian berada di dalam satu pihak yang dengan kita, bahwa yang benar itu ini, yang harus dilakukan itu ini. Nah, itu nasihat. Jadi ketika kita memanggil orang untuk berada dekat dengan kita secara pemikiran ya maksudnya, bukan secara relasi, dekat dengan kita, artinya apa? Ada kesukarelaan di situ, ada penerimaan bahwa orang ini berbeda dengan kita. Maka kita panggil dia, tanda kutip, kita panggil dia secara pemikiran untuk berubah, untuk diubahkan menjadi sama dengan pemikiran yang kita sodorkan. Itulah nasihat. Jadi mesti ada penerimaan bahwa orang itu berbeda dengan kita. Lah kalau ada orang yang berbeda, artinya kita ada kesukarelaan untuk sekali lagi mengubah, overcoming, seperti yang tadi saya jelaskan itu di awal, mengatasi kesalahan-kesalahan orang itu supaya apa? Orang itu berubah dari sesuatu yang keliru
menjadi sesuatu yang baik. Itulah nasihat begitu. Jadi bayangkan memanggil orang untuk mendekat dengan kita begitu. Nah, jadi ini makna paraklesis kemudian nasihat. To calling near itu yang paling gampang. Ada impartation, encouragement, penguatan, ada persuasi discourse begitu, instruksi, pemahaman, pendamaian, dan seterusnya begitu. Ada nasihat yang comfort itu apa? Yang membuat nyaman begitu. Tapi hati-hati di sini. Jadi di dalam Kristus ketika kita berelasi antara satu dengan yang lain, saudara seiman, dan di dalam keluarga sekali lagi, ketika kita menasihati suami kita, ketika kita menasihati anak kita, orang tua kita, atau sesama kita di dalam sebuah komunitas orang Kristen, di dalam Kristus itu berarti ada apa? Pertolongan, begitu. Ada permohonan, begitu. Jadi karena jangan takut untuk meminta tolong. Bukan berarti jangan sungkan terus nggak tahu sungkan sama sekali ya, bukan begitu. Tetapi apa ya? Di dalam sebuah komunitas, permohonan, pertolongan, dan permintaan tolong itu sesuatu hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang wajar di dalam sebuah relasi sebuah komunitas begitu. Saya punya koko sepupu begitu, suatu ketika mami saya ngomong karena ada urusan begitu. Waktu saya mau kuliah di Surabaya, koko sepupu saya yang di Surabaya itu cukup banyak bantu begitu. Apalagi istrinya dari cici ipar sepupu saya, cici ipar saya itu adalah dosen baja di kampus dan tempat saya kemudian kuliah. Jadi informasi apa yang itu kos di mana yang carikan dia begitu. Nah, lalu mami saya bilang, sorry ya, ngerepotin terus begitu. Nah, koko sepupu saya bilang begini, loh yang panggil mami saya Kim. Loh, Kim, yang namanya saudara, yang namanya keluarga, itu mau ngerepoti dan mau direpoti, gitu loh. Itu yang namanya saudara, direpoti dan ngerepoti itu hal yang wajar. Wah, namanya kita keluarga kok. Itu jawaban koko sepupu saya. Jadi, mari itu berarti tahun 93 masih terpaku di kepala saya begitu. Setelah hampir 17 tahun kemudian 27 tahun kemudian begitu. Nah, jadi saya sudah tua berarti. Jadi ketika kita adalah satu keluarga besar di dalam Kristus begitu. Mari kita menjadi orang yang punya kerelaan untuk direpoti dan untuk bukan berarti seenaknya cari-cari begitu ya, merepotkan orang lain begitu. Itu hal yang wajar begitu. Membantu dan menerima bantuan itu hal yang wajar di dalam relasi keluarga. Baik keluarga kita, suami, istri, anak, sepupu, saudara dan sebagainya, maupun keluarga besar di dalam Kristus begitu. Kasih Kristus itu adalah kasih yang selalu memperluas jangkauan. Ketika kita mampu mengasihi keluarga kita, punya kerelaan untuk direpoti, dan kadang ya ada kalanya kita merepotkan keluarga kita. Maaf. Kasih itu kemudian diperluas begitu. Mau direpotkan oleh orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Nah, lalu ada apa? Nasihat, penguatan, dan peringatan, sekali lagi seperti katakan gitu. Jadi nasihat itu bukan berarti harus selalu yang menyenangkan telinga, membuat orang comfortable. Kadang nasihat itu juga berupa teguran begitu. Ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud begitu. Lalu ada penghiburan di situ, pelipur lara begitu. Ada orang sedih, dinasehati, dihibur. Dengan apa? Dengan percakapan-percakapan yang persuasif. Bukan berarti persuasif tidak harus. Percakapan yang persuasif itu bukan berarti harus percakapan yang melulu logis begitu. Kita bisa kok menghibur orang dengan logika begitu kan.
kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu maha hadir, begitu, bahwa Tuhan itu masih berkarya, gitu kan? Oh percaya, ya mari kita serahkan kesedihan kita kepada Tuhan. Saya tidak akan bicara melarang engkau untuk bersedih, melarang engkau untuk takut, begitu. Tuhan takutan itu tidak dosa. Yang dosa itu kekhawatiran. Takut itu tidak dosa. Makanya Tuhan bilang, aku menghibur orang yang takut, menguatkan orang yang takut. Karena ketakutan itu bukan hal yang salah, begitu. Tetapi ya itu tadi, kekuatan dari Kristus, overcoming, ketakutan itu ada. Tetapi kita di dalam ketakutan kita itu, kita berani melangkah. Nah, that's faith, begitu. Kadang iman itu yang kita kepercayaan itu bukan berarti kadang menghilangkan ketakutan kita, begitu. Tetapi iman itu membuat kita berani melangkah meskipun masih ada ketakutan di dalam hati kita. Ketika Mazmur Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. That's logic. Itu penghiburan logik antara dia dengan dia, begitu. Antara pemazmur dengan dirinya sendiri. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, dia di atas, begitu. Dia melihat ke bawah. Jika ada orang yang bersembunyi di atas di gunung-gunung, Tuhan itu tahu dan dia akan memberikan pertolongan. Maka tidak ada mengatakan bahwa ketakutan dari pemazmur hilang, tetapi di dalam konteks itu dia tetap berjalan. Meskipun matanya tetap melihat ke arah ke atas ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan, tetapi dia tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Apakah ketakutan itu harus selalu dipahami kemudian hilang untuk melangkah? Enggak, begitu. Tetapi keberanian untuk melangkah, itulah iman. Ada percakapan-percakapan yang mendamaikan. Ketika ada dua pihak yang berseteru. Nah, nasihat di dalam Kristus sekali lagi itu karena wadahnya adalah di dalam Kristus, maka nasihat itu di dalam Kristus harus didasarkan oleh apa? Kebenaran. Jadi ketika memberikan nasihat adalah bagian dari mengajar. Ya tentu dengan metode yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Tetapi itu adalah bentuk mengajar seseorang akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita menasihati, apa yang harus kita lakukan? Ya, membawa orang kepada kebenaran. Itulah konselor yang sejati. Itulah penasihat yang benar, begitu. Jadi bedakan bahasa saya bukan ini memberikan makna negatif terhadap satu profesi, tetapi ya saya ingin mengambil sisi yang lain aja, begitu. Inilah konselor sama babysitter. Kita itu bukan sekedar punya anak bayi, ayo mau apa suapin, begitu kan, tugas babysitter kan nyuapin, begitu. Nanti kalau BAB, begitu dia yang ini, begitu. Jarang ada babysitter yang kemudian marahi, gitu, kamu BAB, kamu makan sendiri coba gini, jarang, begitu kan. Kalau anaknya nangis mau makan, dia yang kena, begitu. Jadi kadang saya nggak katakan selalu ya, tapi kadang begitu. Babysitter rohani itu orang-orang yang tidak berani, tanda kutip, berkonfrontasi dengan orang yang dibimbingnya. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil sebagai seorang konselor. Ketika seseorang yang kita bimbing melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang kualitasnya below, jelek, kurang, kita mau dan rela berkonfrontasi dengan dia. Saya belum mengatakan caranya, saya hanya bicara karakternya, tindakan itu. Entah itu menegur dengan keras atau menyindir atau menegur dengan halus, silahkan. Tetapi dosa adalah dosa. Sesuatu yang salah harus dibenahi. Jadi jangan seorang konselor tidak punya satu prinsip yang penting tidak ada komplain di dalam pelayanan saya. It's babysitter. Itu bukan konselor. Itu babysitter. Kita tidak dipanggil untuk itu. Di dalam relasi, di dalam Kristus adalah membawa orang bukan pada kenyamanan dan ketenangan
tetapi pada kedamaian yang sejati ketika seseorang itu bersatu dengan Kristus melalui nasihat kita. Jadi seringkali kita itu memberi nasihat yang membela orang yang kita nasihati. Salah benar, pokoknya saya setuju dengan dia. Keliru. Itu bukan seorang konselor, begitu, bukan seorang yang penasehat yang baik. Ketika Kristus menjadi seorang penasehat yang ajaib, dia bukan orang yang dia memahami kita orang berdosa, maka dia tegur, begitu. Maka dia bawa kita kepada kebenaran itu, begitu. Jadi memberi nasihat tidak boleh ada motivasi lain, soal mencari muka supaya kita diterima, dapat pendukung dan sebagainya. Tetapi satu-satunya motivasi adalah membawa seseorang kepada kebenaran yang kita tawarkan. Kalau kebenaran yang kita tawarkan itu keliru, bukan kebenaran, ya kita tidak membawa kebenaran, bawa orang pada kebenaran, begitu. Jadi mari kita memberikan nasihat dengan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu berarti bagaimana kita memahami kebenaran dan tahu bagaimana mengaplikasikannya dengan tepat sesuai dengan konteks. Teks dan konteks. Teks dan konteks maksudnya gini. Kita tahu kebenaran dari firman Tuhan dan tahu bagaimana firman Tuhan itu dapat diaplikasikan di dalam konteks orang yang kita nasihati. Memberitakan kebenaran bukan berarti terus kita kaku, enggak juga, begitu. Nah, nasihat, itu bukan nasihat, maaf saya salah, itu penghiburan kasih, begitu. Itu memakai kata paratumia, artinya kurang lebih itu, begitu. Ada satu percakapan, jadi yang membawa apa? Yang mempersuasi, yang menstimulasi, yang menenangkan seseorang, itu penghiburan. Jadi buat orang jadi tambah bingung, begitu kan? Tetapi orang yang sudah susah ya dihibur supaya tenang, begitu. Supaya orang yang di dalam pergumulan itu, yang sedih, itu secara pertama-tama imannya di dalam Tuhan tetap bertahan, tidak lemah, tidak menjadi kemudian kehilangan iman, tetapi bahkan imannya tetap dan dapat bertumbuh. Jadi lakukan itu sekali lagi dengan motivasi kasih. Nah, sekali lagi penghiburan kasih tidak boleh bertentangan dengan kebenaran. Gitu. Ini yang seringkali kadang kita lakukan. Misal begini loh, ada orang bangkrut begitu, lalu kita nasihati begitu, menghibur. Jangan khawatir, di dalam Tuhan bisnismu pasti bangkit seperti semula, bahkan akan jauh lebih besar. Tapi benar nggak Tuhan menjanjikan hal semacam ini? Kalau kita bangkrut, terus bisnis kita akan bangkit seperti sedia kala, bahkan lebih besar dari yang kita sebelum kita bangkrut, begitu. Tapi Ayub kan begitu, untanya apanya 2 kali lipat, begitu loh. Itu kan Ayub, itu case, begitu. Kita lihat bagaimana cara orang perjanjian lama, orang kuno berpikir antara berkat dengan harta itu dekat, begitu, relatif dekat, relatif saya katakan, tetapi itu sudah dibenahi dengan kasus Ayub sebenarnya, begitu. Nah, tetapi kemudian ketika Ayub dipulihkan, bukan berarti orang yang dipulihkan pasti hartanya jadi banyak. Allah menggunakan situasi itu untuk mengajar orang di sekeliling Ayub bahwa dia benar dengan segala perkataannya. Makanya apa tandanya dipulihkan? Cara orang di sekeliling Ayub yang tidak terdidik secara rohani dengan benar, melihatnya dengan harta, begitu. Nah, seorang baca yuk dari 1 Petrus 4 ayat 7. Minta tolong seorang baca 1 Petrus 4 ayat 7. Seorang volunteer? Ada seorang baca 1 Petrus 4 ayat 7? 1 Petrus 4 ayat ke-7, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi konteks itu
Kalau kita lihat di 1 Petrus 3:13 sampai 4:6 begitu, 4-6 itu penderitaan begitu. Jadi orang yang penghiburan yang diberikan menenangkan orang supaya apa? Supaya orang itu berdoa. Supaya orang itu berdoa, bisa berdoa begitu kan. Jadi apa? Penghiburan yang diberikan bukan sekedar membawa orang kepada ketenangan, tetapi dengan ketenangan itu supaya orang bisa berelasi dengan Allah dengan tenang. Jadi bawa sekali lagi nasihat kita itu, nasihat kita, penghiburan kita, jangan berhenti sampai di dalam kehebatan, tanda kutip ya, kehebatan kita yang mampu menenangkan orang. Anda dengan nasihat kita, bawa semua orang yang kita nasihati itu kepada Tuhan. Biar dia bisa berelasi dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan tenang, dan sebagainya. Begitu. Itu cara kita, tujuan kita menghibur. Bukan menjadi kita tampak hebat dan apa. Itu aktualisasi diri. Itu memanfaatkan orang yang susah untuk apa? Untuk kita aktualisasi diri. Itu dosa, malah keliru begitu. Meskipun orang bukan berarti tidak mendapatkan manfaat, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Yang Tuhan inginkan adalah bawa setiap orang yang letih lesu, yang sedih, gelisah kepada Tuhan. The true comforter, comforter begitu. Orang yang hibur, yang sejati, yang menenangkan. Lalu di dalam Kristus ada persekutuan roh. Nah, persekutuan koinonia. Jadi kata persekutuan itu apa sih? Yaitu fellowship, community, joint participation. Itu ya. Fellowship, community, joint participation. Satu hal dalam pelayanan saya di gereja kita yang ingin saya gerakkan adalah gereja bukan sekedar ya, menjadi sekolah bagi orang yang percaya begitu. Bukan sekedar sekolah kerajaan Allah, tetapi komunitas warga negara kerajaan Allah. Jadi ini bukan GKM Kanaan, bukan sekedar tempat beribadah. GKM Kanaan bukan sekedar tempat untuk menggali firman Tuhan. Itu tempat belajar. Tetapi GKM Kanaan harus menjadi satu tempat untuk mempraktekkan ibadah kita. Ibadah sejati bukan di dalam gedung gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. GKM Kanaan harus menjadi satu tempat untuk semuanya merasakan komunitas orang percaya. Jadi ada intimasi, ada persekutuan, ada keakraban, tetapi yang benar, tetapi yang menumbuhkan, tetapi yang mendorong orang berkontribusi untuk apa? Belajar melakukan apa yang Kristus kerjakan. Belajar melakukan bersama-sama dengan misi Kristus. Nah, itu yang setidaknya saya ingin kerjakan di dalam gereja kita. Gitu. Jadi kalau kita berkata persekutuan Kristen itu apa? Ada sebuah persekutuan di mana sebuah komunitas itu saling berkontribusi di dalam kehidupan saudara seiman. Itu adalah sebuah persekutuan. Begitu. Saya belum ngomong ke roh ya. Jadi kalau kita berada menjadi sebuah anggota persekutuan, jangan hanya sekedar menjadi orang yang menerima partisipasi atau kontribusi orang lain, tetapi usahakanlah kita memberikan kontribusi secara nyata. Maka ada ketersalingan memberi satu dengan yang lain begitu. Ada yang menolong, ada yang ditolong, lalu nanti kapan lagi gantian dan sebagainya. Itu adalah sebuah komunitas orang percaya. Dan itu ketika itu kemudian dilihat seperti gereja mula-mula dilihat oleh banyak orang di sekitar, mereka iri. Saya ingin bergabung dengan komunitas semacam itu. Caranya bagaimana ya? Nah, itu. Bukan menjadi anggota, atestasi, enggak, begitu, tetapi menjadi orang yang percaya di dalam Kristus. Nah, tapi ini kan persekutuan roh, koinonia pneumastos, begitu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar. Jadi roh itu bisa diartikan roh kecil atau roh besar, begitu. Tetapi kebanyakan model begini, misal di 1 Korintus 12 ayat 13. Yuk sekali lagi kita baca. 1 Korintus 12 ayat 13.
Kenapa Alkitab kita menggunakan huruf besar dan beberapa Alkitab yang lain? Penafsir-penafsir sudah setuju itu huruf besar. Jadi kalau roh berarti Roh Kudus begitu. Yuk, 1 Korintus 12 ayat 13 orang baca. Bisa ganti orang nggak? Yang cowok sekarang. Ayo, ada yang baca? 1 Korintus 12, 13. Halo. Masa saya tunjuk sih? Ayo, siapa? Siapa di sini ya? Coach Wancan ada? Namanya ada tuh. Oke, Coach Wancan. Mana yang mana sih? 1 Korintus 12 ayat 13. Hah? Kecil Pak itu. Ya. Ini tuh yang di layar tuh. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, jadi koinonia, pneumastos banyak di dan kalau di Korintus itu jelas tidak bisa diartikan roh manusia, harus Roh Kudus gitu. Demikian juga di dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi di balik persekutuan orang percaya itu ada, kurang tanda petik begitu. Persekutuan Roh Kudus. Jadi gampangnya begini. Orang percaya itu di dalamnya ada Roh Kudus, begitu kan? Nah, setiap orang di dalam, saya tidak mengatakan Roh Kudusnya jadi banyak ya, kita tidak bicara masalah fisik begitu. Tetapi Roh Kudus itu secara kualitatif menaungi kita semua. Nah, itu satu persekutuan. Jadi satu rohnya sama, Roh Kudus begitu. Siapa yang menggerakkan kita meminta tolong orang lain dan menolong orang lain? Roh Kudus yang sama. Ketika Tuhan Yesus setelah dia dibaptis begitu, dia dibawa ke padang gurun. Dikatakan siapa yang memimpin? Yang memimpin itu Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Jadi ada kalanya Roh Kudus itu membawa kita ke dalam sebuah pergumulan. Tuhan Yesus saja dibawa kok begitu. Nah, tetapi Roh Kudus yang sama mengutus orang untuk terlibat di dalam pergumulan orang yang bergumul itu, begitu. Membawa kepada kebenaran. Ketika Roh Kudus melatih seseorang di dalam pergumulan untuk dia bertumbuh, dia melatih orang yang lain untuk mendampingi orang yang dibawa dalam pergumulan ini untuk membantu pertumbuhan kerohanian dia. Jadi ketika ada satu orang kita yang jatuh di dalam dosa, bahkan murtad, kita jangan lagi menjadi orang yang sekedar berpikir, kalau orang itu umat pilihan yang sudah dipredestinasikan oleh Tuhan, pasti dia kembali. Theologically, that's true, benar begitu. Tetapi mari kita menjadi orang yang, oke, ketika itu benar, apakah saya menjadi bagian pergumulan ketika orang itu nantinya kembali kepada Tuhan? That's more important than our knowledge. Tindakan itu, perasaan ingin membawa orang yang murtad, yang jatuh ke dalam dosa, kembali kepada Tuhan, hati dan tindakan itu dan pikiran bagaimana caranya, itu adalah sebuah pemikiran yang jauh lebih penting daripada sekedar statement-statement doktrin tanpa tindakan. Doktrinnya benar, tetapi doktrin yang benar itu seharusnya membawa kita pada aplikasi yang benar. Jadi semangat dan persekutuan antara orang percaya haruslah berdasarkan karena Roh Kudus, bukan konsensus. Ini betul pakai roh manusia. Jadi ayo kita kumpul, mau apa nih? Gitu gereja kita. Yuk. Yuk kita keakraban, yuk begitu kan. Nah itu ayo acara apa begitu kan. Ini anggaran mau dipakai apa? Jalan-jalan, makan-makan atau apa begitu.
Ya, bukan itu, bukan berarti makan-makan sama jalan-jalan tidak boleh, tetapi selidiki firman Tuhan itu, doakan dengan benar. Roh Kudus dalam hati kita berbicara apa? Sharingkan kepada sesama, diskusikan. Hikmat itu yang menuntun kita untuk benar-benar running church, not playing church, bermain-main dengan gereja. Tetapi Roh Kudus itu di dalam diri orang percaya, masing-masing orang percaya, yang kemudian yang berbeda-beda itu kemudian kok bisa satu? Iya, karena roh yang menaunginya, yang menjadi wadah itu satu, sama. Dan itu bukti, Bapak. Ketika kita satu visi, satu misi, itu menjadi satu bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kita. Maka di ayat 2 nanti, Paulus mengatakan, sempurnakan sukacitaku ini dengan apa? Sehati, sepikir, sejiwa. Karena itu bukti nyata. Roh Kudus benar-benar ada di dalam kalian. Ada di dalam kita semua. Begitu loh. Itu yang itu dampak akibat dari sebuah persekutuan roh, sehati, sepikir, sejiwa. Itu nanti nah itu apa macamnya? Itu minggu depan saya akan gumulkan dan renungkan sama-sama. Jadi kontribusi kita pribadi lepas pribadi adalah kontribusi dari Roh Kudus yang memberikan berbagai macam talenta dan berbagai macam karunia di dalam diri orang percaya. Dan seharusnya itu yang dipraktekkan oleh jemaat Korintus. Tapi kan kagak, makanya ribut begitu. Kalau mereka ngerti melihat kontribusi masing-masing sebagai buah dari kontribusi dari Roh Kudus yang berbeda-beda, tujuan saling mengisi, Anda akan ribut itu jemaat Korintus begitu. Jadi ada apa? Ada buah roh yang dinyatakan di dalam relasi orang percaya. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kasih, ada sukacita, damai, sejahtera. Ada yang dinyatakan menjadi nyata, dirasakan, begitu kan, bukan sekedar diucapkan di dalam relasi itu yang indah. Gitu. Lalu ada kasih mesra, begitu kan? Jadi pertolongan itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya program gereja, tetapi sesuatu yang dari kerinduan hati, begitu. Atau kita menolong orang, begitu. Tapi, ini minta tolong, begitu. Ini telepon WA itu kan namanya keluar, tapi kan kadang isinya panjang, nih paling pinjam duit ini. Aduh, orang ini biasanya gitu, begitu. Tolong sih, tapi nggak ada kasih mesra di situ, begitu. Bukan itu, begitu. Artinya segala macam pertolongan, persekutuan itu didasari dari sesuatu yang di dalam hati. Nah, itu menariknya, begitu kan? Pakai kata splekon. Begitu. Splekon itu arti harafiahnya ini. Usus, begitu kan? Isi perut, begitu. Tetapi di dalam dunia kuno, orang Ibrani itu berpikir bahwa that's the seed of the tenderer affection. Jadi organ-organ itu dipahami, dianggap sebagai tempat di mana kebaikan, compassion, afeksi yang indah, yang lembut itu muncul, belas kasihan dan sebagainya, begitu. Ini cara berpikir orang lama, begitu kan? Tapi ya, saya tidak tahu ya, mungkin nanti setelah ini Ci Susan, Dr. Lina, begitu bisa memberikan klarifikasi. Kadang ya, kalau TCM begitu lebih ini begitu. Kadang kita diberikan obat ketika orang marah begitu atau khawatir gelisah, kan kadang diberikan pil-pil penenang begitu supaya tidak gelisah atau apa. Itu kan artinya begini kan, hal psikologis ada kaitannya dengan hal yang sifatnya fisik gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah ini begitu. Saya tidak mengatakan kalau gitu kerohanian pun jangan-jangan hanya masalah psikis, fisikal, bukan masalah rohani. Saya tidak mengatakan demikian. Itu perdebatan atau pembahasan yang jauh lebih dalam di situ. Saya juga tidak setuju itu, begitu. Saya tidak setuju itu. Tetapi ini cara berpikir orang masa lalu. Jadi pahami maksudnya, begitu. Lalu belas kasihan, oitirmos, sama artinya, begitu kan?
ada compassion, ada rasa kasihan begitu. Ada emosi yang ikut serta di situ begitu. Jadi ketika kita menolong itu bukan sekedar menolong, memberikan nasihat apa begitu, tetapi ada emosi yang turut merasakan kesedihan. Maka Paulus, Tuhan Yesus kemudian akan mengatakan, marilah kita bersedih bersama dengan orang yang bersedih, kita menangis bersama dengan orang yang menangis, tertawa bersama dengan orang yang tertawa begitu. Kadang orang itu di dalam satu kesedihan tertentu, air mata kita lebih berarti buat orang itu daripada 1000 bahasa kita yang sifatnya logikal dan sebagainya. Ada kalanya satu tetesan air mata itu jauh lebih mendamaikan dan menguatkan dari ribuan kata-kata bagi orang yang bersedih. Dan itu seringkali yang tidak kita ingat. Kita bisa mencoba memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Tetapi di dalam satu relasi yang intim, apakah kita punya emosional yang ikut ambil bagian di dalam emosi orang itu? Kadang enggak loh, dan itu seringkali yang lebih sulit kita ini, begitu, kita miliki. Jadi ketika kita punya kasih mesra dan belas kasihan, it's not about thinking, it's about heart, it's about emotion, begitu. Jangan dikira sebagai orang reform, begitu, kita tidak boleh punya emosi. Salah. Calvin juga tidak begitu, Justru Calvin orang yang mempersembahkan emosinya, kerinduannya, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, begitu. Dia bersedih. Nabi-nabi perjanjian lama dan rasul-rasul dia bersedih ketika orang Israel tidak mentaati firman Tuhan. Dia bisa marah kepada orang Israel ketika jengkel nih umat kok buah-buahnya minta ampun. Musa saking marahnya dia pukul itu batu begitu. Emosi-emosi semacam itu, kemarahan dari hamba-hamba Tuhan semacam itu, just bukti begitu kan, the proof of love. Kemarahan semacam itu bukti kasih kepada umat. Dan seringkali kita tidak sadari itu, begitu. Maka saya pernah ngomong begitu kan. Ada kalanya saya sabar sama anak kecil begitu, sama anak sendiri tidak sabar. Kenapa? Ada anak diajari nggak bisa begitu kan? Saya akan katakan tidak apa-apa begitu, belajar pelan-pelan begitu. Begitu anak saya tidak bisa, saya cepat naik darah. Kenapa sih tidak bisa dengarkan begitu? Kenapa sama anak saya marah cepat? Kalau dia tidak bisa, sama anak orang saya bisa sabar. Itu bukan kesabaran. Kadang begitu, karena itu anak orang, nggak bisa nggak apa-apa, begitu. Tapi anak saya jangan sampai nggak bisa, gitu. Jadi kelihatannya sabar begitu ya, tapi motivasinya lain begitu. Ya, bukan berarti sekarang kita jadi lebih cepat marah sama anak orang, bapaknya saya ikut marah, begitu ya. Tapi sama-sama lah kita ini begitu punya kesabaran dan dorongan yang sama, begitu. Saya tidak mengatakan menjadi orang yang emosional begitu, tetapi kita harus mengendalikan emosi kita, ya begitu. Tetapi kalau kita sama sekali tidak punya kesedihan, tidak punya, gitu kan, gereja kenapa begini sih? Ini kenapa anak saya begini sih? Begitu. Kadang, mari saya mengasihi mereka nggak sih? Begitu. Jadi ada kasih mesra dan belas kasihan, begitu. Ada satu kerelaan dan kecepatan untuk menolong sesama, begitu kan? Gereja kita itu repotnya apa sih? Segala sesuatu harus dirapatin, begitu kan? Sampai berjam-jam, begitu. Menentukan sulit sekali, harus tunggu rapat, begitu. Ya kalau orang gitu mau nolong orang dari sakit, begitu sudah meninggal baru ada keputusan, begitu. Kalau punya belas kasihan, kecepatan menolong begitu. Gitu. Nah, seringkali yang kita lambat itu apa sih?
Kalau kita nolong, kita keluar uang banyak, keluar uang berapa? Karena masalah uang itu jadi rapatnya lama begitu. Kenapa? Karena masalahnya bukan karena kita peduli, karena peduli sama duitnya itu loh. Makanya rapatnya jadi lama begitu. Kadang begitu, kadang saya nggak mengatakan selalu loh ya. Begitu. Nah, itu yang perlu kita hati-hati di situ. Benar nggak kita ada passion, belas kasihan kepada orang lebih dari rasa sayang kita kepada hal yang sifatnya materi. Kita bahkan tidak boleh mencintai materi. Mencintai jiwa, itu jauh lebih penting. Jadi di dalam Kristus, ada satu kehidupan yang menyatakan iman ke dalam perbuatan yang nyata, yang nampak. Itu bukan hal yang mudah, tetapi harus dinyatakan. Relasi di dalam Kristus yang indah, itu bukan sebuah sekedar perkataan. Ya ada perkataan di situ, pasti. Tetapi perkataan yang melibatkan emosi kita yang kudus. Emosi kita yang mesra, emosi kita yang benar. Ada satu kasih dan belas kasihan kepada orang lain. Ada logika yang harus diperbarui, yang diajarkan itu harus tetap ada, enggak boleh enggak begitu. Hidup kita harus balance antara mind sama heart sama emosi. Harus balance antara pemikiran, perasaan dan sekali lagi perbuatan begitu. Di masa-masa pandemi ini kita lebih banyak mengikuti online persekutuan, online begitu. Kita kurang berbuat akhirnya begitu kan. Kita menjadi obesitas rohani. Maka jadikan kesempatan untuk kita berkontribusi, join contribution, memberi itu menjadi prioritas utama. Jangan hanya menjadi seorang pendengar firman, tetapi mari ketika kita diberikan satu kesempatan untuk join kontribusi begitu, bersama-sama memberikan sesuatu, menjadi liturgos lah, ayo mari kita sharing begitu. Nanti ada cell group di bulan-bulan depan, ikut begitu kan. Itu kontribusi kita untuk sama-sama merasakan emosi yang sama dengan sesama kita, merasakan pergumulan orang yang jauh di sana, di rumah. Kita terpisah oleh jarak, tetapi jangan sampai kita mengalami social distance, melakukan social distancing. Tapi jangan sampai social distancing itu menjadi sebuah spiritual distancing antara kita dengan sesama kita yang jauh di sana, yang di layar. Jangan sampai begitu. Itu yang ingin saya garap di sini. Begitu. Jadikan satu kesempatan berkontribusi, memberi sesuatu itu prioritas utama di dalam masa-masa pandemi ini. Dan itu yang dibutuhkan orang. Mari kita menjadi gemuk secara boleh menjadi gemuk, sehat secara rohani. Tetapi jangan obesitas. Mari kita juga menyehatkan rohani orang yang mungkin di luar sana mengalami masalah yang kita tidak tahu. Begitu. Apakah saya harus perkunjungan secara fisik? Tidak harus kalau memang itu menjadi satu, apalagi ada klaster keluarga, nanti ada satu lagi, jangan-jangan klaster perkunjungan, begitu kan? Gara-gara kita berkunjung, kita menularkan dan ditulari, begitu. Saya tidak mengatakan tidak menakut-nakuti ya, begitu, tapi kita harus waspada, begitu. Latih kepekaan kita melintasi jarak ruang, begitu loh. Itu tantangan kita dari luar. Tapi jangan sampai kemudian itu merusak empati kita, relasi kita di dalam Kristus antar orang percaya. Dibutuhkan kebersamaan di antara komunitas orang percaya. Meskipun tidak secara fisik, tapi secara hati. Kita bisa bertemu dengan Zoom kok. Kita tidak bisa menepuk pundak orang yang menangis, tetapi kita bisa meneteskan air mata yang sama dengan orang yang menangis yang di layar bersama dengan kita. Begitu. Perkunjungan lewat Zoom misalnya online, tidak salah, begitu. Silahkan, kita bisa ngobrol panjang di situ, lebih tidak capek daripada berdiri di pagar dan sebagainya. Galakkan, begitu kan? Orang yang mengalami kesusahan bisa melihat air mata kita di sini. Itu yang dibutuhkan, begitu. Yang diperlukan. Banyak hal yang harus kita garap di dalam masa-masa pandemi dan ke depan. Begitu. Apalagi ini COVID semakin lama semakin tambah banyak, begitu. Tidak ada tanda-tanda turun begitu.
Nah, jika ada kesalahan di dalam menyatakan iman, ada nasihat yang membawa kepada kebenaran. Ada belas kasihan kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Bukan menghakimi saja, tetapi merangkul orang itu mendekat kepada Tuhan. Jika ada orang yang ada di dalam kesetiaan, ada penghiburan kasih. Di dalam pelayanan dan kehidupan bersama, ada persekutuan roh, ada visi misi bersama, ada belas kasihan yang sama, ada kebenaran yang sama yang dibagikan. Dalam persekutuan roh kita punya standar kebenaran yang sama, firman Tuhan. Ada karakter yang sama yang kemudian dinyatakan, yaitu karakter Kristus. Ada visi misi yang sama, yaitu visi misi Allah, yang membawa orang menjadi semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus, menjangkau orang yang tidak percaya, dan seterusnya. Jadi restorasi di dalam Kristus didasari oleh hati yang telah diubahkan oleh Kristus. Ada hati yang ingin memperhatikan, rindu, mencari kebutuhan jasmani dan rohani dari sesama kita. Begitu. Kanaan punya KPK, gitu kan? Kanaan peduli kasih, begitu. Peduli bukan sekedar ya ada kalanya kita harus menunggu, begitu, tidak salah juga. Tetapi ada kalanya kita harus mencari kebutuhan orang yang ingin dibantu apa, begitu ya. Ya, kalau orang yang benar-benar membutuhkan, ya jangan ragu untuk minta tolong, kasih informasi kepada gereja untuk misalnya kita membutuhkan, kita juga ini begitu kan. Tapi kalau tidak butuh pertolongan ya jangan minta pertolongan begitu, karena banyak orang yang harus ditolong juga begitu. Mungkin kita bisa berkontribusi begitu. Tapi ketika kita mencari tahu kebutuhan orang, ya jangan sekedar mencari tahu terus dibawa rapat bulan ini, rapat bulan depan, bulannya lagi berbulan-bulan. Nah, orang itu jadi bulan-bulanan sungguhan, nggak ditolong-tolong begitu. Jadi saya plesetin begitu. Kanaan peduli kasih tetaplah menjadi kanaan peduli kasih begitu. Jangan sampai kepleset jadi KPK menjadi kanaan paling kepo begitu. Cari tahu doang tetapi tidak bertindak begitu. Itu bukan, dan saling tolong menolong, memperhatikan kebutuhan jasmani rohani memang dikoordinir oleh KPK, tetapi itu bukan tanggung jawab KPK saja, itu tanggung jawab semua orang yang tidak tergabung di dalam kepengurusan KPK. Gitu. KPK hanya mengkoordinir, men-sharingkannya, ada orang punya kebutuhan, yuk mari kita urunan, tidak punya pulsa, tidak bisa ikut pembinaan, mari kita urunan begitu kan. Sel group tidak punya pulsa misalnya, urunan lah 5 orang 20.000 cecepecing. Itu satu orang 20.000 begitu untuk sebulan. Supaya apa? Bersama-sama bersekutu, bertatap muka begitu. Nah, itu yang hal sepele semacam itu yang perlu begitu. Nah, kalau kita tidak punya pulsa jangan sungkan juga. Saya sebenarnya punya kerinduan untuk bergabung begitu, tapi tidak punya pulsa gimana? Ngomong begitu kan. Nah, yang diomongnya juga jaga kerahasiaan, begitu. Jangan disebar-sebarkan begitu. Koordinir ya koordinir aja. Jangan sungkan. Kita itu keluarga besar GKM Kanaan, mau disusahkan dan ya ada kalanya kita terpaksa menyusahkan sedikit orang lain begitu. Tapi itulah keluarga, itu komunitas orang percaya begitu. Dan masing-masing ada hati yang ingin cepat untuk menolong dan cepat bertindak memberikan pertolongan. Mari setelah kita selesai dari PA hari ini begitu kan, mari kita bangun sebuah komunitas Kristen yang indah, dengan relasi yang indah di dalam Kristus. Sampai di sini pemaparan saya. 1 jam ya. Oke, ada pertanyaan? Apapun? Baik yang berkaitan dengan materi maupun yang tidak berkaitan dengan materi. Saya stop share screen dulu. Oke, ada pertanyaan? Tanya apa aja boleh, tapi yang saya jawab yang sesuai dengan topik dulu. Oke, ada pertanyaan? Tanya apapun boleh lah, begitu. Oke? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa ditutup dalam doa? Hah? Pertanyaan? Oke, Pak Dedi, silakan. Emang
Ini tadi kan menyinggung soal Roh Kudus ya. Ya. Kalau kita berdoa biasa kan satu arah ke atas gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita mendengar suara Roh Kudus itu? Begini, saya katakan kalau kita bicara hari ini, kita bicara secara umum ya, secara umum. Jelas secara umum dia tidak akan berbicara kepada kita secara audible, begitu. Maksudnya ada trik-trik. Hah? Gimana? Trik cara, bukan audio, trik. Ya ini mau saya kasih, makanya begitu. Nah, jadi dari mana kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Nah, dasarnya adalah secara umum kita tidak akan mendengar secara audible, artinya di telinga kita terngiang-ngiang gitu kan. Wah, Dedi kasih persembahan begitu. Enggak begitu. Coba kalau gitu-gitu kan, mungkin lari loh. Stres kita tidak bisa minta obat penenang sama dokter Susan sama dokter Lina gitu. Supaya minta obat tidur begitu. Anda bisa tidur. Gitu kan. Nah, apakah orang perjanjian lama, perjanjian baru pun selalu mendengar Roh Kudus secara audible? Selalu loh ya. Saya meragukan begitu. Kalau selalu loh. Kalau enggak selalu ya bisa lah begitu. Tapi saya yakin enggak harus begitu. Tetapi yang satu paling penting adalah kepekaan. Bagi saya tips-tipsnya apa begitu? Roh Kudus itu salah satu fungsi kerja Roh Kudus adalah dia membawa kita, mengingatkan kita kepada Kristus. Itu tugas Roh Kudus dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu di dalam Injil Yohanes begitu. Ketika penghibur itu datang begitu, dia akan mengingatkan kita kepada segala sesuatu yang Kristus ajarkan dan mengingatkan kita pada Kristus. Jadi, ketika kita ingat apa yang dilakukan Kristus, kemudian memilih berkomitmen menjadikan Kristus teladan, mencari kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan terhadap situasi saya, Roh Kudus sudah berbicara kepada kita. Dan kita di dalam Alkitab ketika kata mendengar, itu asosiasinya selalu taat. Jadi orang yang mendengar suara Roh Kudus adalah orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Jadi tiba-tiba kita teringat suatu ayat firman Tuhan. Tiba-tiba kita diberikan satu pencerahan, ini benar, harus saya lakukan. Kok saya tidak berpikir demikian ya? Mungkin yang ngomong itu orang lain. Tetapi Roh Kudus berbicara kepada kita melalui orang lain itu. Atau ya, tahu tuh kita kepekaan, ada hati yang tidak tenang kalau saya lakukan ini. Begitu, ada hati yang tidak damai sejahtera kalau saya lakukan ini. Bisa jadi itu suara Roh Kudus di dalam hati berbicara kepada kita. Gitu. Jadi yang perlu kita latih adalah bukan bagaimana kita mendengar secara fisik, tetapi bagaimana kita peka terhadap Roh Kudus. Nah, itu yang paling perlu kita latih. Nah, bagaimana kita melatih kepekaan terhadap Roh Kudus? Ya berelasilah dengan Tuhan dan firman-Nya sebanyak mungkin. Baca firman Tuhan sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Dalami sedalam-dalamnya. Jangan mudah puas dengan pengetahuan yang kita dapat. Begitu. Cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan bukan sekedar puas dengan pengetahuan yang kita dapat. Sekali lagi, pertumbuhan rohani bukan sekedar isi kepala kita, tetapi mengubah karakter kita. Kalau mengubah karakter itu sudah berurusan dengan praktika. Jadi perbanyak melakukan firman Tuhan. Kita banyak mendengar, harus banyak melakukan. Makanya join contribution di dalam persekutuan gitu, kita banyak mendengar ya banyak lakukan begitu. Cari kesempatan. Saya kok obesitas rohani, tidak punya kesempatan melakukan firman Tuhan, datangi hamba Tuhan, datangi majelis, datangi segala pengurus minta job, gitu kan. Buat saya ditugasi jadi liturgus PD, sekali, sebulan sekali, tidak apa-apa lah, 2 bulan sekali lah, tapi jangan sampai tidak dikasih lah, begitu. Nah, silakan. Itu loh, itu bagaimana kita melatih begitu. Ikut serta di dalam pergumulan komunitas gereja kita dan sebagainya. Jangan orang-orang tertentu aja yang bergumul memikirkan gereja kita dan memberikan kontribusi. Kita semua ikut. Nah, itu cara kita melatih kepekaan. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ada kalanya kita merenung, jangan
merenung diam begitu kan. Nah, kita kan seringkali doa ngomong terus kapan Tuhan ngomong begitu. Nah, itu yang perlu waktu kita sendiri bersama dengan Tuhan, usahakan itu begitu. Jangan buru-buru. 5 menit kita kalau ngomong sama Tuhan permintaannya banyak bermenit-menit, giliran Tuhan yang ngomong nanti dulu begitu. Nah, gunakan spare waktu untuk berelasi dengan Tuhan dan firman-Nya sebanyak mungkin. Dan spare waktu juga di dalam komunitas. Kenapa? Karena Tuhan juga berbicara melalui mereka. Bagaimana Tuhan berbicara melalui Daud kepada Daud ketika dia berdosa dengan Berseba itu, dia enggak kasih ini loh, kasih audible, kamu berdosa karena berselingkuh dengan Berseba. Enggak, pertama-tama Tuhan datang melalui siapa? Hambanya, hamba Daud maksudnya. Itu Berseba, istri Uria. Itu kalimat hamba Daud loh. Itu warning, you stop di sini karena itu istri Uria. Bablas, enggak didengar itu suara Tuhan melalui hambanya. Yang terakhir datang melalui apa? Nabi Nathan, ditegur keras, baru dia dengar. Tapi baik suara dari hamba Daud dan hamba Tuhan si Nabi Nathan itu sama-sama suara Roh Kudus, sama-sama suara dari Tuhan. Nah itu begitu. Itu yang kepekaan-kepekaan semacam itu yang harus kita punya dan kita latih. Nah itu kok Dedi kira-kira. Ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Yang lain? Yang lain mau tanya boleh? Kok Dedi lagi juga boleh? Gitu kan? Ya udah. Hah? Kenapa? Udah satu aja. Satu aja. Satu hari satu minimal ya. Boleh, begitu kan? Saya lebih suka orang yang tanya daripada yang dia bingung. Gitu. Oke, kalau nggak ada kita tutup dalam doa bisa? Kita tutup dalam doa, minta Pak Jim doa sekaligus mendoakan yang hari ini ulang tahun begitu. Minta Pak Jim berdoa ya. Yuk, kita berdoa yuk. Ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan kesempatan kami boleh belajar banyak dari firman Tuhan dan juga dari hamba-Mu, Pak Bayu, dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan pengertian dan pengertian, memberikan kemampuan juga bagi kami untuk boleh mengerjakan setiap firman-Mu di dalam keseharian kami, dalam pikiran kami, dalam kelakuan kami, dan juga di dalam perkataan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami, khususnya pada hari ini, Citia yang boleh berulang tahun, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih karunia Tuhan, memberikan berkat, anugerah, kekuatan, kesehatan. Citia sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berikan hikmat bijaksana, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga Pak James, Michael, dan juga Matthew, Tuhan yang kiranya boleh terus menyatakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari demi sehari. Kami serahkan Citia, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun 1 usia di dalam kehidupannya. Tuhan juga boleh terus menambah-nambahkan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan malam hari ini. Tuhan berkati istirahat kami, berkati juga besok pagi kami boleh disegarkan, dibangunkan untuk kami boleh mengerjakan setiap kegiatan aktivitas kami yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, sekian. Saya Thank you, bye-bye. Thank you teman-teman.